Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya ingin melanjutkan di perkuliahan kita di mata kuliah pneumatik dan hidrolik begitu ya. Ya, ini saya sampaikan ya, saya minta maaf sebelumnya karena kuliah kita tidak bisa kita lakukan secara luring gitu. Jadi saya hanya bisa menyampaikan kuliah secara daring asinkron ya. Di asinkron itu berarti kita tidak bisa bercakap-cakap atau bertanya jawab secara langsung gitu ya. Kalau daring sinkron berarti kita melalui Zoom sebagainya. Nanti kita hanya melalui LME. Ya, baik, kita lanjutkan bahwa pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang pengolahan udara bertekanan. Ya, kemarin kita sudah sampaikan ya, pengolahan udara bertekanan sebagaimana skematik ya. Sebenarnya skematik yang ada di sini ini adalah sebuah skematik prinsip kerja dari sebuah sistem pneumatik, yang mana sistem pneumatik itu berdasarkan atau bersumber dari energi udara bertekanan. Dari mana udara itu dihasilkan? Dari kompresor. Yang mana kompresor itu fungsinya adalah untuk menghisap udara, ya, udara sekitar kita, ya, dan kemudian ditampung dalam reservoir tank. Maka kenapa dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menjumpai beberapa bengkel tambal ban atau yang lainnya, ya, itu mempunyai kompresor yang ada tangki atau mempunyai reservoir tank. Dan kita juga bisa melihat bahwa bengkel tambal ban yang ada di sekitar kita, ya, bengkel yang letaknya di dalam pemukiman atau bengkel yang letaknya di pinggir jalan pantura, itu kita kan akan bisa membedakan. Ternyata ada perbedaan volume, ada perbedaan reservoir tank yang ada. Kalau bengkel tambal ban atau ya bengkel motor atau mobil itu yang ada di pemukiman sekitar kita, saya kira reservoir tank yang ada pada kompresor yang mereka punya itu kan standar ya, standar sekali, tidak terlalu besar. Namun coba Anda melihat di jalur-jalur pantura, ya, mungkin daerah Terboyo atau mungkin pakai daerah Pantura ya, jalur utama gitu. Anda akan melihat bahwa kompresor yang mereka punya itu sudah dimodifikasi reservoir tanknya, lebih besar. Karena apa? Karena targetnya mereka itu tidak hanya untuk mengisi udara ya pada ban mobil itu untuk kelas-kelas mobil keluarga, namun dipakai untuk mengisi udara pada sekelas mobil-mobil truk, tronton dan sebagainya, bis yang besar dan sebagainya, sehingga butuh tekanan yang cukup besar, butuh volume udara yang lebih banyak, kan begitu. Maka itu yang membedakan. Pun sama dalam prinsip kerja pneumatik itu adalah dia menggunakan udara bertekanan dari kompresor, ya, dan biasanya kompresor yang begitu dia sebelum menghisap udara, ya, sebelum dia menghisap udara itu harusnya ada ininya, ya, ada filternya, ya, ya, supaya bisa memfilter udara-udara yang dia hisap di luaran itu. Walaupun sebenarnya setelah masuk di reservoir tank, ya, karena udara-udara yang kita dihisap oleh kompresor itu kan sebenarnya udara itu kan ada tipe udara basah sama tipe udara kering. Ada dua itu. Kalau posisi kompresor itu ada di luar ruangan, ya juga bisa dipastikan. Kalau di Semarang ya bisa dipastikan udara kering. Karena apa? Semarang kan suhunya kan panas kan gitu kan ya. Namun beda lagi kalau di Bandung gitu kan. Mungkin beda lagi kalau di Bandungan gitu kan. Nah, Semarang atas gitu. Itu pasti kan udaranya kan udara basah karena kan suhunya pasti kan turun. Ya. Maka di situ setelah udara yang dihasilkan oleh kompresor itu sebelum didistribusikan kepada pneumatik atau nyampe ke aktuator pneumatik,
itu ada beberapa unit, ya, unit. Untuk apa? Ya, untuk satu ini ada penampungan cairan kondensasi. Ternyata ada pipa di bawah ini di mana tabung di bawah ini adalah untuk menampung, ya, embun air yang ada di dalam pipa atau kondensasi yang ada di dalam pipa. Ini ada di dalam pipa. Sehingga airnya ada di sini. Walaupun sebenarnya di dalam reservoir itu juga ada, ya, pembuangan air yang diletakkan biasanya di bawah tabungnya. Setelah adanya penampungan cairan kondensasi, maka masih ada ini FRL unit, ya, filter, lubrikator, filter, lubricant unit. Ya. Maksudnya adalah filter, regulator, dan lubrication. Ya. Filter itu adalah untuk memfilter udara-udara kotor dari debu-debu yang masih terbawa ketika ingin didistribusikan ke aktuator pneumatik. Gunanya apa? Agar yang masuk ke dalam aktuator pneumatik itu benar-benar bersih. Kenapa? Kalau sampai ada debu atau kotoran, itu akan berakibat atau mempengaruhi kinerja aktuator pneumatik. Kenapa begitu? Karena ketika ada debu akan terjadi gesekan. Kalau sudah ada terjadi gesekan, maka akan terjadi kausan. Itu. Terus yang kedua adalah regulator. Regulator itu khususnya adalah untuk memberikan sebuah tekanan. Ya, mengatur tekanan supaya tekanan yang dihasilkan sesuai apa yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan. Kedua adalah lubrication, pelumasan. Loh, kenapa kok butuh pelumasan gitu kan ya? Padahal itu kan modelnya pneumatik yang sudah bersumber dengan tekanan fluida gas, ya, gitu, udara tekanan. Kenapa harus ada lubricant? Lubricant ini bukan terus ada oli banyak, tidak. Dia hanya ada pelumasan seperti disemprotkan tipis gitu ya, untuk melumasi, ya, area silinder pada aktuator pneumatik supaya bisa fungsinya adalah pertama adalah bisa menurunkan temperatur yang diakibatkan dari gesekan. Dengan yang kedua adalah untuk meredam kebisingan. Dengan ketiga adalah supaya tidak ada kausan. Gitu. Nah, itu ya secara prinsip. Gitu. Nah, oleh karena itu ini sudah kita sampaikan tadi bahwa, ya, masalah debu dan sebagainya sudah kita sampaikan tadi ya, pelumas dan sebagainya, gesekan, gitu ya. Nah, ini beberapa peralatan pengolahan udara bertekanan. Salah satunya adalah ada filter udara, ya, air filter, ya, tadi sudah kita sampaikan di awal, termasuk tangki sudah kita sampaikan tadi di awal. Ya, pengolah udara ini ada kompresor, tadi kita sudah sampaikan kompresor. Terus pemisah air ini juga. Tadi hanya wadah kondensasi. Tapi ini ada alat pemisah air dan udara. Ada, ya, seperti itu. Terus ada air distribution, ya, distribution udara. Ini ada tabung pelumas tadi saya katakan. Ada tabung pelumas, ya, lubrication, agar tidak cepat haus serta dapat mengurangi panas yang timbul akibat gesekan. Ya, karena adanya udara bertekanan yang bisa menggerakkan aktuator atau menggerakkan pneumatik itu, ya, lambat laun ketika ada gesekan kan pasti akan ada panas. Maka salah satunya adalah agar adanya pelumasan kabut pelumasan itu bisa menurunkan temperatur dan mengurangi gesekan supaya koefisien geseknya rendah. Kalau koefisien geseknya tinggi, wah, ini bahaya, akan cepat aus pasti. Ya. Nah, ini ada regulator tadi kita sudah sampaikan bahwa untuk mengatur tekanan. Nah, ini
Ini adalah pengolahan ya, sebuah sistem pneumatik. Ya. Beberapa udara kempa atau udara bertekanan, ya, maka salah satu prosedur sebelum mengaktifkan ya sistem udara bertekanan perlu memperhatikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah frekuensi pemantauan. Misalnya, setiap akan memulai bekerja perlu memantau kebersihan udara. Kandungan air embunya berapa, kandungan olinya pelumas berapa dan sebagainya. Itu perlu dicek dulu. Ya. Yang kedua adalah tekanan udara. Perlu dipantau apakah sesuai dengan ketentuan. Jadi tekanan udara itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Kan tidak semua pneumatik itu ya, aktor pneumatik itu sama. Ya. Tekanannya, kalau tekanan itu akan berpengaruh dengan kecepatan gerak. Ya. Kecepatan gerak daripada pneumatik tersebut. Ya. Misal tekanannya apakah disetting 100%, apakah setting 80%, apakah setting hanya 50%, sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kan gitu. Jangan sampai malah yang dibutuhkan hanya 50%, namun yang disetting sampai 100% itu akan bahaya. Ya. Misal hanya untuk mendorong material keramik, ya, untuk sebuah produk keramik mendorong saja untuk di packing, ternyata karena tekanan yang besar, itu akhirnya kan jadi mencelak gitu ya. Nah, jadinya melayang gitu kalau didorong dengan kecepatan yang pengeluaran udara buang agar tidak berisik ya. Jadi udara buang itu dikeluarkan dulu. Udara buang perlu dipantau pencampurannya. Jadi kenapa udara buang itu perlu dipantau pencampurannya? Perlu. Karena dari identifikasi dari penampungan udara buang itu kita akan bisa menganalisis. Oh, ternyata di penampungan udara buang itu kadar airnya banyak. Berarti ketika dalam kantong atau dalam wadah udara buang itu ada airnya masih banyak, berarti semua udara bertekanan yang disalurkan pada pneumatik itu masih mengandung air. Kalau kebanyakan air, apa yang terjadi? Kalau udara bertekanan itu masih banyak mengandung air, yang terjadi itu adalah akan menjadikan poros-poros atau yang lainnya atau part-part yang ada pada pneumatik itu akan terancam korosi. Ya, akan terancam korosi. Maka itu perlu diperhatikan. Kalau sudah begitu berarti dilihat berarti settingannya dicek lagi. Yang kelima adalah katup pengaman atau regulator tekanan udara perlu dipantau apakah bekerja dengan baik atau tidak. Itu perlu diperhatikan. Terus yang keenam, setiap sambungan atau konektor perlu dipantau atau dicek. Karena dalam konstruksi atau instalasi pneumatik itu kan hanya mengandalkan konektor-konektor. Bahkan konektor itu biasanya hanya model ditancapkan aja gitu, mengunci begitu. Tidak di-skrup, tidak ini, hanya mengandalkan begitu saja. Maka itu perlu dicek kembali kerapatannya. Karena kalau tidak rapat dan ada kebocoran udara, itu akan bisa menurunkan kinerja dari pneumatik. Gitu ya. Terus selanjutnya adalah ya apabila ya suplai udara bertekanan tidak sesuai dengan syarat-syarat tersebut di atas, maka berakibat kerusakan seperti apa? Terjadi cepat aus pada seal dan bagian-bagian yang bergerak di dalam silinder atau valve. Gitu kan ya? Terjadi oil up pada valve. Ya. Terjadi oli yang berlebihan pada valve. Terus terjadi pencemaran, kontaminasi pada silinder. Silinder itu adalah
sebuah poros yang ada di dalam tabung pneumatik. Nah, ini adalah macam-macam konduktor dan konektor yang ada pada sistem pneumatik. Ya. Ada pipa yang terbuat dari tembaga, kuningan, baja, galvanis, dan yang lainnya. Ada tabung tub yang ada tabung atau tube yang terbuat dari tembaga, kuningan, aluminium, dan sebagainya. Macam-macam. Ada selang-selang fleksibel yang terbuat dari polimer atau plastik dan sebagainya. Ini adalah konektor, ya. Kita akan menunjuk konektor yang ada di sistem pneumatik. Nah, ini adalah katup-katup pneumatik, ya. Bisa dipelajari bahwa katup pneumatik itu mempunyai beberapa identifikasi katup pembacaan. Seperti halnya di sini. Itu adalah pembacaan katup 5/2. Kenapa bisa dikatakan 5/2? Kan itu kan? Kenapa bisa dikatakan 5/2? Karena ini mempunyai 5 lubang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lah 2 dari mana? Ini mempunyai 2 ruang nih. Ini ya. A dan B. Ini A, sini B nih. Kalau kita di ini ya, set gitu ya, ada 2 ruang. Maka dinamakan katup 5/2. Ada lubang atau pot berjumlah 5 dan ruangannya berjumlah 2 ruang. Ya, ini membaca detailnya tadi kita sampaikan. Oke, coba kita lihat video ini. Sebentar. Oke, kita lihat video ini. Tutorial valve 5/2 ya. Ya, ini adalah katup 5/2. Ya, X in X. Input air input. Nah, ini input ya. Nah, input set. Ini untuk belakang. Ya, kembalikan. Ini adalah aliran listrik ya. Ini ada solenoidnya. Ada solenoidnya. Untuk menggerakkan nih valve nih ya. Kanan kiri ini ya. Nah, ini kembali di sini. Nah, udah dikembalikan dan keluar. Exhaust. Inilah yang menjadi bunyi udara ya. Kenapa ketika di pneumatik itu udaranya kan bising ya. Terus ada suara udara dikeluarkan. Termasuk ketika Anda melihat sistem ngereman truk yang memakai pneumatik ya begini. Ini dikembalikan lagi. Terus continue. Ini ada udara yang keluar, buang lagi ke sini. Dua ini adalah exhaust udara buang. Untuk pengunci, valve itu untuk mengunci. Ya, saya kira sampai di sini dulu ya untuk kuliah kita hari ini. Saya kira saya cukupkan. Ini akan saya akhiri. Ya.
Untuk kuliah pada hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.